berkunjung ke Kota Padang kurang afdol rasanya jika belum mampir dulu kan ke salah satu masjid yang desainnya menjadi pemenang Abdul Latif Al-Fauzan Award. Ajang penghargaan yang menampilkan karya dan desain masjid dari negara-negara berpenduduk muslim di dunia. Wah, hebat ya! Ayo, siapa di sini yang belum pernah ke Masjid Raya Sumatera Barat? Yang mana masjid ini sekarang sudah menjadi salah satu ikon wisata religi dan masjid yang masyhur dengan nama Mahligai Minang. Dan juga menjadi salah satu masjid terbesar di Indonesia yang berlokasi di Sumatera Barat. Lokasi Masjid Raya Sumatera Barat ini terletak di jantung Kota Padang, tepatnya di Jalan Khatib Sulaiman dan Jalan Ahmad Dahlan. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa perancang di balik kemegahan dan keunikan Masjid Raya Sumatera Barat ini? Tepat sekali. Penerima penghargaan tersebut ialah Rizal Muslimin yang menjadi perancang desain Masjid Raya Sumatera Barat. Rizal berasal dari kantor arsitektur kenamaan asal Bandung Urban Indonesia. UI merupakan kantor arsitektur yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelum berkecimpung ke dunia politik, ada 3 masjid dari UI yang masuk ke dalam nominasi Abdul Latif Al-Fauzan Award. Selain Masjid Raya Sumatera Barat, 2 masjid lainnya bahkan dirancang langsung oleh Ridwan Kamil, yakni Masjid Al-Irsyad di Kota Baru Parahyangan dan Masjid Al-Safa di rest area kilometer 88 Jalan Tol Purbalenyi. Hasil rancangan Rizal Muslimin merupakan hasil memenangkan sayembara desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara pada tahun 2007. Selain atapnya mirip rumah gadang, Masjid Raya Sumatera Barat juga memiliki ukiran Minangkabau di sekitar dindingnya. Di bagian samping masjid juga terdapat menara yang bercorak seperti Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang membuat masjid ini terlihat semakin megah. Desain hasil rancangannya terinspirasi dari bentuk gonjong rumah gadang dengan penyesuaian kebutuhan geometri ruang ibadah yang berdenah bujur sangkar. Secara personal, ia telah lama mengeksplorasi elemen-elemen arsitektur Minangkabau. Bentuk atap masjid selain terinspirasi dari gonjong rumah gadang, juga terinspirasi dari bentangan kain sorban Nabi Muhammad yang digunakan untuk mengusung batu Hajar Aswad ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekah berselisih pendapat mengenai siapa yang berhak memindahkan batu Hajar Aswad ke tempat semula setelah renovasi Ka'bah. Nabi Muhammad memutuskan meletakkan batu Hajar Aswad di atas lembar kain sehingga dapat diusung bersama oleh perwakilan dari setiap kabilah dengan memegang masing-masing sudut kain. Dan uniknya atap masjid ini, bentuk atapnya tetap sama meski dilihat dari segala sudut. Desain atap dan dinding yang terbuka mampu membawa angin masuk ke dalam masjid sehingga membuat udara di dalam masjid pun terasa sejuk. Ia berkata dari hal yang disukai akan muncul hal-hal yang baik. Wah, hebat bukan? Kita pun ikut bangga bukan dengan capaian yang diraih oleh Rizal Muslimin karena sudah membuktikan karya arsitek di Indonesia telah diakui oleh dunia. Wah, hebat ya. Semoga 2 masjid lagi bisa aku kunjungi. Hehehe, amin. Masjid Raya Sumatera Barat ini memiliki bangunan yang sangat luas. Luas bangunannya bahkan mencapai 18.000 meter persegi. Secara umum, bangunannya terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama sebagai tempat wudhu dan tempat tambahan jika pada lantai utama para jemaah sudah penuh. Kemudian lantai 2 adalah ruang utama dalam masjid sebagai tempat utama sholat berjamaah. Sedangkan lantai 3 juga bisa sebagai tempat alternatif untuk para jamaah sholat atau sebagai tempat istirahat jika pengunjung sepi. Sementara itu, interior masjid pada bagian mihrabnya dibuat menyerupai bentuk Hajar Aswad dengan atapnya yang dihiasi ukiran Asmaul Husna berwarna keemasan di sebuah latar berwarna putih. Kemudian, bagian lantai dilengkapi karpet permadani berwarna merah yang digunakan sebagai sajadah.
dan merupakan hadiah dari pemerintah Turki. Ketika akan sholat, akan dimanjakan oleh karpet yang terkenal dengan kelembutan dan kenyamanannya. Di bagian luar terdapat taman dengan hamparan rumput hijau. Selain itu, masjid ini juga menyediakan fasilitas parkir yang bisa menampung sekitar 600 mobil, sehingga kita tidak akan kesulitan saat membawa kendaraan ke masjid ini. Ayo, kamu tahu nggak, rancangan Masjid Raya Sumatera Barat hasil sayembara pernah menuai kritik, terutama disuarakan oleh DPRD Sumatera Barat. Ketua DPRD Leonardi Hermaini menyebut rancangan masjid tidak lazim lantaran tidak memiliki kubah. Polemik sekaitan kubah mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembangunan. Polemik baru mereda setelah terjadi gempa bumi pada 13 September 2007. Di tengah beralihnya fokus publik pada gempa, Gubernur Gamawan Fauzi melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat pada 21 Desember 2007. Gagasan pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini bergulir sejak 2005. Padang selaku ibu kota provinsi dianggap tidak memiliki masjid yang representatif untuk menampung jamaah dalam jumlah banyak. Awalnya, Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar memutuskan cukup melakukan renovasi terhadap Masjid Nurul Iman karena pembangunan sebuah masjid baru akan banyak menghabiskan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Gubernur berikutnya, Gamawan Fauzi, menganggap keberadaan masjid yang representatif penting untuk dijadikan tempat berbagai kegiatan keagamaan. Pada Januari 2006, berlangsung pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi di Bukit Tinggi. Salah satu rangkaian pertemuan bertepatan di hari Jumat. Meski di Padang terdapat beberapa masjid yang besar, panitia acara tidak melihat ada masjid yang tepat bagi kedua kepala negara untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga lokasi yang dipilih adalah Masjid Agung Tangah Sawah di Bukit Tinggi. Berkaca dari peristiwa di Bukit Tinggi, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memutuskan untuk mematangkan rencana pembangunan masjid sewaktu pemilihan lokasi. Sempat muncul usulan agar masjid baru dibangun di lokasi kantor gubernur di Jalan Sudirman. Namun, karena alasan nilai historis gedung tersebut, disepakatilah lokasi di Jalan Khatib Sulaiman menempati area seluas 40.343 meter persegi. Masjid ini juga digunakan untuk shelter atau lokasi evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Berkaca dari kejadian gempa dahsyat yang menimpa Sumatera Barat pada tahun 2009, maka Masjid Raya Sumatera Barat terancang khusus untuk tahan terhadap gempa bumi hingga 10 magnitudo. Masjid ini sudah mulai terbuka sejak tahun 2012, hanya saja penggunaannya masih terbatas. Kala itu, masjid ini hanya untuk pelaksanaan sholat Jumat, sholat Id, dan tempat pertemuan keagamaan tingkat Provinsi Sumbar. Hingga pada akhirnya, pembangunan masjid ini selesai pada 4 Januari 2019. Wah, menakjubkan sekali ya segala yang ada di Sumatera Barat ini. Insya Allah, semoga aja suatu saat aku bisa berkunjung ke semua masjid yang ada di seluruh dunia ya. Hehehe, amin. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe biar aku makin bersemangat lagi untuk upload konten selanjutnya. Dan jangan lupa juga tulis di kolom komentar rekomendasi tempat yang pengen kamu ketahui dan perlu aku kunjungi. Jangan lupa subscribe ya biar aku makin semangat. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku tiap kali upload. Dadah, bye-bye.